sampai hari kiamat saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Sampai saya mati saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Suruh minta maaf, lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka abtar. Seluruh Santana Kesultanan Cirebon dan seluruh zuriah Sunan Gunung Jati, seluruh zuriah keluarga besar Wali Songo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Pangeran Kuda Putih, Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Terja, Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Dalam hal ini menyikapi rumor di media sosial yang sangat luar biasa rame dan juga membuat semua pihak bingung, ya. Dan ini yang mendorong bahwa akhirnya saya harus menyampaikan sesuatu hal. Dan ini yang tidak habis pikir, ya. Saya tidak habis pikir bahwa statement tersebut keluar dari orang yang selama ini saya hargai, ya, dan saya hormati bahkan, ya. Tidak menyangka bahwa bahasa tersebut ini sangat menyakitkan, khususnya keluarga besar Wali Songo, ya, dan juga Sunan Gunung Jati. Ya, saya yang ada di Keraton Kasepuhan sebagai Sultan pun kaget mendengar hal tersebut, ya. Ini yang saya putarkan video beliau, ya, dalam sebuah pernyataannya yang sangat luar biasa, dengan semangat dan menggebu-gebunya penuh dengan keyakinan sekali. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Iya. Ya, ini di statement ini oleh Bahar Smith. Siapa yang tidak kenal sosok beliau yang notabene dikenal dengan Habib Bahar Smith, ya. Ini yang sangat disayangkan keluar dari mulutnya beliau dengan penuh keyakinan yang menyatakan bahwa turunan Wali Songo ini terputus. Wali Songonya habaib, tapi turunannya ini tidak ada di Nusantara. Kalaupun perempuan itu terputus. Namanya anak, nggak ada yang terputus, tetap saja turunan, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, ya. Bagaimana dengan Siti Fatimah? Itu perempuan beliau. Lalu bagaimana dengan Imam Husain dan Hasan? Dari siapa? Kepada baginda Rasulnya? Dari ibu. Jadi mau dia anak laki-laki, mau anak perempuan, ya, saya pribadi menganggap tidak ada yang terputus. Masa kita punya anak perempuan kita bilang itu bukan anak kita, terputus dia dari kita. Lalu anak laki-laki aja yang kita akui. Wah, ini sama aja zaman jahiliyah kalau kayak begitu, ya. Jadi bagi kita kalau ke Wali Songo tidak ada yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Ingat itu. Lalu, ya,
Kesultanan Cirebon, Publikus Keraton Kasepuhan, ini sultannya masih ada. Ada Kasepuhan, ada Kanoman, ini sultan-sultannya masih ada. Belum lagi di Kesultanan Banten, turunannya ada dari Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi, kalau Anda tidak mengetahui mengenai sejarah Nusantara, cukuplah diam. Janganlah menggebu-gebu seakan-akan Anda yakin dengan statement Anda. Kesultanan kami jauh lebih dulu ada dibandingkan badan nasab yang Anda percayai. Ya, kami punya kitab-kitab tua. Bagaimana susunan nasab dari mulai Kanjeng Sunan sampai ke kita. Dan itu terjaga dengan baik. Kalau di keraton namanya ada babon keraton, ada babon silsilah, ada akte lahir dari keraton yang menyatakan bahwa seseorang tersebut tersambung kepada Kanjeng Sunan, baik dari jalur laki-laki maupun jalur dari perempuan. Itu ada kita akte lahir keratonnya, disebut babon keraton. Lalu saudara kami juga yang memang zuriahnya dari Sunan Gunung Jati bukan cuma yang di dalam keraton, tapi yang di luar keraton di wilayah Cirebon semuanya juga turunan. Banyak ulama-ulama besar di Cirebon sana yang notabene masih turunan Sunan Gunung Jati, seperti keluarga besar Pondok Pesantren Benda, Pondok Pesantren Buntet, Ciwaringin, Kempek, dan juga yang lainnya dari Trusmi, ya banyak. Jadi turunan Sunan Gunung Jati ini terjaga dengan baik kenasabannya. Ketika badan nasab yang Anda percaya ini mengatakan demikian, maka itu tidak benar. Wali Songonya habaib, tapi turunannya tidak ada. Ini merupakan fitnah yang sangat luar biasa. Jadi saya harap para Bahar Smith untuk bisa menyadari diri dan mengakui ada sebuah kehilapan atas apa yang diucapkan. Seharusnya tabayun dulu pada keluarga besar kami, ya, baik di Benda, ya, baik di Buntet dan di pondok pesantren yang lainnya. Para ulama-ulama silakan bertabayun atau ke keraton, mangga, kan gitu. Jadi saya minta kepada Bahar Smith hati-hati dalam berucap. Ketika kita berbicara bernasab kepada baginda Nabi, maka yang dilihat adalah tutur bahasa dan akhlak. Saya sempat lihat juga beberapa dakwah Anda ini mengeluarkan bahasa-bahasa yang sangat kotor sekali, ya, memaki, menghujat. Ini sangat disayangkan, di mana perjalanan para zuriah Wali Songo, para ulama-ulama, para kiai-kiai selalu beriringan selama ini dalam dakwah Islamnya, ya, selalu bersama-sama dalam syiar, dalam dakwah. Kenapa Anda melontarkan dengan bahasa seperti ini? Kalau bicara galak, kami bisa galak. Kalau bicara tegas, kami pun bisa tegas. Kalau berbicara jihad, kami pun bisa jihad. Karena dari mulai nenek moyang kami dulu dijajah oleh VOC, oleh Hindia Belanda, dari dulu berperang leluhur kami itu, termasuk di Kasepuhan, sampai dikudeta di Kasepuhan itu oleh Belanda dan juga abdi dalamnya. Kami jihad, kami selalu berperang. Jadi bicara masalah semangat jihad bukan cuman milik Anda dan juga kelompok Anda. Saya Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan angkat bicara dikarenakan ini sesuatu hal yang sangat fatal sekali, memicu konflik besar antara turun Wali Songo dan para habaib. Ini efeknya. Yang rugi siapa? Islam yang akan rugi, terpecah. Lalu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan orang-orang yang ingin Islam ini pecah. Jadi saya harap kepada Bahar Smith mulai saat ini jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati kami semua. Bicara nasab, bicara Anda tersambung kepada baginda Nabi, silakan.
Karena itu pertanggungjawaban Anda pribadi kepada Allah nantinya. Begitu juga kami, para turunan-turunan Wali Songo yang memang kami ini tersambung kepada Kanjeng Sinun, Gunung Jati, dan juga para Wali Songo yang lainnya yang juga tersambung kepada baginda Nabi. Maka pertanggungjawabannya juga pada diri kami masing-masing di hadapan Allah. Jadi jangan pernah menyakitkan hati. Sesungguhnya baginda Rasulullah tidak pernah terucap dari mulutnya untuk menyakitkan hati orang lain. Ketika kita mengakui bernasab kepada baginda Rasulullah, maka jaga sikap, jaga akhlak. Karena baginda Nabi tidak pernah memaki, mencaci orang lain. Apakah pantas kita sebagai turunannya kita mengeluarkan dalam dakwah sebuah cacian dan makian terhadap orang lain?